Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tizulaida, NIM 1201607. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, pada pertemuan ke-10 kali ini saya akan menjawab soal-soal dengan materi tentang perilaku konsumen, yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu bagian A, menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, dan Quran Surah Al-An'am ayat 118. Langsung saja yang pertama, yaitu isi kandungan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Adapun isi kandungannya yaitu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini juga Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Selanjutnya isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu merupakan seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat pula juga seruan untuk mengikuti langkah setan atau utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Surah Al-An'am ayat 118. Adapun isi kandungannya yaitu Allah menegaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Kemudian soal selanjutnya yaitu yang B. Apa isi kandungan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dan Quran Surah Al-Isra ayat 29? Yang pertama yaitu isi kandungan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 157, yaitu mengulas tentang beberapa sifat Muhammad sebagai Rasulullah. Rasulullah merupakan Nabi yang ummi, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Kemudian isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 29, yaitu mengandung arti bahwa di dalam mengkonsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Kemudian soal selanjutnya yaitu yang C, menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 87 ini yaitu Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah halalkan, dan jangan juga untuk memaksakan diri melampaui batas kewajaran, karena Allah tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melampaui batas tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal yang D, yaitu menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Yang pertama yaitu isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Adapun isi kandungannya yaitu seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu pula, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Kemudian isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Adapun isi kandungannya yaitu merupakan seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik
yang sudah disediakan oleh Allah, dan selain itu pula terdapat seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatunya. Kemudian soal selanjutnya yaitu yang menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 87 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Langsung saja yang pertama yaitu isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Adapun isi kandungannya yaitu Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah halalkan, dan jangan juga untuk memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran. Karena Allah sendiri tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melampaui batasnya. Kemudian isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 96 yaitu adapun isi kandungannya, Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengkonsumsi ikan laut yang terlempar di darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan bagi kalian yang memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Kemudian Dia akan memberikan kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 1. Apa itu perilaku konsumen menurut para ahli? Yang pertama yaitu menurut Gierel, Zeltman, and Melanie Wallendorf. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Kemudian yang kedua, menurut Hawkins, Best, dan Kani, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut James F. Angel et al. Perilaku konsumen ini didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi sebuah perusahaan. Adapun manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan adalah dapat mengurangi risiko terhadap bisnis yang dijalankan sebagai bahan mengumpulkan feedback sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat, dan upaya untuk menciptakan loyal customer. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin,
budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign, dan secara khusus faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup di dalam faktor ini. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskan faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen di dalam membeli suatu produk, yaitu karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapatan seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konsumen, seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lainnya. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Adapun yang termasuk dalam faktor psikologis ini yang utama adalah yang pertama, motivasi. Motivasi ini adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Persepsinya di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini yaitu ketika orang bertindak, mereka belajar. Yang ketiga, pengetahuan menggambarkan perubahan dalam perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajarinya. Kemudian yang keempat, keyakinan dan sikap, yaitu suatu pola yang diorganisasi melalui pengetahuan dan kemudian dipegang oleh individu sebagai kebenaran dalam hidupnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.